Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hanifah SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch pertama dari LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan nomor peserta 1276720000466 dan NIM 0314237448. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di Sekolah SMP Budi Utomo Binjai. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Dari yang 21 tadi ada nambah? Enggak, belum ada masuk lagi. Kita tunggu ya. Kalau udah nanti datang suruh isi dulu yang sini. Ya, apa-apa. Sini dong. Oke? Sebelumnya, periksa bawah meja, laci, kalau ada sampah buang. Simpan aja dulu sampai jam 10. Kita periksa sama-sama kebersihan kelas. Ayo, kalau kelasnya bersih, Saya tidak tahu jangan memelihara sampah di dalam laci di musim penyakit. Tahu DBD kan? Sepele kan kita sama DBD yang DBD. Padahal dia kalau udah mengisap darah masuk ke mana itu bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan suka memelihara sampah yang kotor-kotor dalam laci, di bawah bantal rumah, di dalam laci kamar. Tapi malas dia mau sampah, kalau itu bantal. Ada? Bersih kelasnya? Keke bersih ke? Oke, bersih kelasnya? Oke, gua absen dulu. Aidil Akbar, absen. Alfiano Devo, izin. Izin dong. Bukan ini. Angelia Juwita, Angela. Anugrah Pratama, Dennis Apriati, kamu. Dila Saskia, Dwi Adilia, Inka Auralita Sari, Keisha Az-Zahira. Kayla Dwi Ariati. Kayla ini bukan Kayla. Kayla Indriani Nasution. Keisha Silviana. Kezia Julia Ningsi. Muhammad Haidar. Muhammad Abdillah Irsyad. Muhammad Raihan Araf. Arsyafin. Mana Pak? Muhammad Wildan. Agak cara sini. Mutia Sari. Nasya Alfira. Nikita Wulandari. Nur Anissa. Izin. Nur Atika Sakina. Owi Rafa Nazwa. Regina Triani. Rizky Maulana. Rizky Aulia Zamzami. Mau sakit. RM. Salwa Syahrani. Siti Aisyah. Syafira Afria. Ya, Tua Ramadhani. Wiranto Saputra. Zahira Dianti. Ibu mau ngajak kalian tes briefing dulu. Nggak tahu nggak? Coba sekarang tengok ibu. Semuanya tangannya gini. Fokus. Oke, ini sekarang sila. Taruh di hidung. Ini 3 kali
Ini di sini dia punya. 1, 2, 3. Buka. Siapa yang nggak berhasil? Saya bisa buat. Yang nggak berhasil nggak apa-apa. Ibu juga orang berhasil. Yang berhasil berarti dia fokus. Gini, caranya di sini. Caranya apa? Oke, minggu yang lalu kita belajar tentang Lembek. minggu yang lalu Aika, kita udah belajar tentang apa Aika? Astagfirullah. Ya mana? Oh, astagfirullahaladzim, kan belum Aika. Kami kiamat. Makanya sebelum hari kiamat kita banyak-banyak apa kek? Beribadah juga. Banyak-banyak beribadah. Salah satunya hari ini kita akan belajar tentang salah satu sifat terpuji yang bisa kita jadikan ibadah di kehidupan kita sehari-hari. Apa namanya? Terpuji yang disebut dengan sikap amanah dan jujur. Apa dia? Sikap amanah dan jujur. Sebelumnya pernah nggak dengar apa itu amanah dan jujur? Pernah? Udah. Amanah itu apa, Bang? Bertanggung jawab. Oke. Ada lagi berapa lain? Apa kita bu? Kita, itu pertama aja nanti menjelaskan. Sekali mau nanya sama kalian apa itu amanah. Jawab aja sepengetahuan kalian. Perintah, Bu. Perintah. Lagi. Apa bu? Menepati janji. Lagi. Amanah itu apa sih? Kalau yang sesuatu barang dilakukan harus disampaikan kepada orangnya. Nah, ini paling mendekati. Utang beri. Lain mendekati, tapi nanti kita ada belajar tentang amanah dan jujur. Aku tadi nanya amanah ya. Berarti pemahaman kalian tentang amanah itu bagus-bagus. Kita rajin ini di rumah, rajin membaca ya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang sikap amanah dan jujur. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran di depan. Perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur, cara berperilaku amanah dan jujur, serta menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Serta meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat menemukan hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, itu penjelasan kamu bacaannya. Yang ketiga, serta meyakini bahwa manusia yang menjaga amanah dan kejujuran dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi tujuan pembelajaran kita setelah ini, kalian harus dapat memahami apa itu amanah, apa itu jujur, mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Manfaat pembelajaran kita yang akan kita lakukan hari ini. Setelah ini, gua harap kalian nanti di rumah mampu jadi orang yang amanah, Kike. Mampu jadi orang yang jujur. Jangan cuma dipelajari amanah itu dari hal-hal kecil, banyak. Ya, jadi manfaat pembelajaran ini setelah ini harus lebih mampu lagi menjadi orang yang amanah dan jujur di kehidupan sehari-hari, mau itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di mana lagi di lingkungan masyarakat. Paham? Jadi judul besarnya adalah tentang sikap amanah dan jujur. Dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 4, dapur 5. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti Ibu akan memberikan kalian lembar kerja di mana kalian harus mendiskusikan hasil diskusi itu, kemudian presentasikan ke depan.
Jadi per kelompok. Jadi udah bagi menjadi 4 kelompok. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Paham? Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu amanah dan jujur. Oke, satu orang yang belum baca Haikal, baca yang Pak. Ya. Pengertian amanah. Secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Keamanan dan tentraman dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterima untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, bagus. Terima kasih, Kak. Jadi amanah itu apa? Amanah adalah di mana orang merasa percaya ketika dia bicara atau pesan mungkin kita. Contohnya yang dibilang Billy tadi masuk akal. Dipesankan orang harus kita sampaikan. Sama seperti tadi contohkan apa? Jangan dulu Mama Sabi pulang-pulang ya. Kalau dia main warnet atau dia main film rumah tangga yang bayar kita kan 1 jam 3.000. Itu amanah. Itu hal kecil. Itu hal kecil. Jadi gua nggak mau hal-hal besar dulu. Gua ambil contoh hal kecil yang biasa kalian alami. Atau apa lagi? Kak, ini uangnya 10.000. Silakan ke Mama kan. Nanti balikkan 5.000. Udah? Balikkan 5.000. Ya mak, udah gampang itu mak. Ada cuma kita kakak itu pulang. Apa sih mak? Banyak alasan. Tadi mak di jalan kan jalan mak udah besar. Iya, pulang sama tambah 1.000 itu mak beli mak. Ada alasannya untuk menjelaskan bahwa dirinya tadi punya alasan kenapa dia nggak aman, nggak boleh. Jadi sebenarnya mana? Antar dulu duitnya mak, ini sisanya tadi mak. Jadi mari itu masalahnya salah, tapi kita izin dulu hal kecil itu. Jadi nggak boleh kita kalau dipesankan sama orang, kenapa tuh amanah itu penting? Karena gini, kalau kita seandainya pesan di orang, duit misalnya kan, dibilang ini uangnya 50.000, tolong mau kasihnya sama Haikal ya, misalnya itu contohnya. Haikal 50.000, lupa, jadi jalan dia langsung ngantar duit, ini tengoknya es, coba tadi dia bilang 45.000, misalnya sama Haikal, ini dari ibu itu kan 50.000, terus Haikal dijelaskannya, pakai dulu lah, nanti dibayar macam yang dia, atau besok-besok, walaupun dibayarnya itu, tapi dia udah nggak aman, kenapa uang tadi nggak disampaikannya dulu, paham? Disampaikan dulu, setelah itu udah mau jawab, izin dulu, kasih dulu ya, itu baru benar. Kalau kita nggak amanah, orang nggak percaya sama kita. Susah orang percaya. Amanah itu rasa percaya yang tertanam di dalam hati karena kita menjalankan sebuah tanggung jawab yang diminta orang. Kalau kita dititip amanah, itu tanggung jawab kita, harus kita antar. Paham sampai sini? Paham? Paham amanah kan? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke jujur. Bang baca Pak. Pengertian jujur. Sementara jujur secara bahasa dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Dalam bahasa Arab jujur berasal dari kata siddiq yang artinya berkata benar. Sedangkan secara istilah jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Terima kasih dan kedua tadi amanah. Sekarang fokus Kak. Jujur, apa ini jujur? Kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Dia berhubungan erat sama amanah. Misalnya, kau tahu nggak kan dia nampak si Haikal jalan. Kau tahu bukan orang putus kan dia. Contoh lagi sering. Tapi kalau beda kayak dulu. Maka dia tahu ya, si Haikal itu karena dia nggak pernah nampak Haikal itu. Jadi orang nggak percaya sama ucapannya. Besoknya, Haikal mencuri. Contohnya kan. Padahal yang di Haikal itu nggak ada. Itu namanya memang tidak jujur. Tidak jujur menyampaikan suatu berita. Orang
Hai kamu pencuri, hai berdosa. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Gara-gara satu yang menyampaikan berita nggak benar yang berdosa berapa banyak? Semuanya yang mendengar, semuanya jadi kena rasukan. Rasukan mulut, mereka mencuri, padahal nggak ada fakta, nggak ada data apa, rekaman. Misalnya di dalam kamar itu, jadi karena orang bilang, jadi kalau ada orang bilang, oh tahu ini, bawa berita dulu, kalian jangan mudah percaya. Mana buktinya dia? Buktinya mana? Ada pula buktinya, lu tahu tadi. Berarti belum tentu benar lah itu. Kalau ada buktinya baru aku percaya. Itu orang yang cerdas memahami kejujuran. Paham sampai di sini apa itu jujur? Oke, bagus. Sebelumnya, ibu akan menunjukkan sebuah video tentang amanah dan jujur. Jadi di sini dia bikin apa ya tadi dibilang guru di sekolah tentang amanah. Jadi dulu ada sama kawannya. Jadi mereka lagi belajar tadi siang. Kemudian malamnya mereka bercerita. Mereka bercerita malamnya. Kenapa? Kawannya yang baju ini bertanya, jadi kamu waktu di kantin ambil gorengan berapa? 3. Saya sebelah. Jadi kok bayarnya cuma 1? Kata dia. Kok bayarnya cuma 1? Ya udah nggak apa-apa sih. Kan ibu itu nggak tahu. Saya ini ceritanya tidak diucapkan. Ayo sih kita kan ibu tuh nggak tahu dari rumah, nggak tahu dari rumah, nggak boleh gitu. Iya nggak tadi kata guru di sekolah, nggak boleh berperilaku tidak jujur. Besok aku kawan dijumpai di ibu, nggak tahu lah, orang udah bayar kok, udah di rumah ada aman. Kata yang satu, nggak boleh kayak gitu, kalau murka kata dia. Ini nggak ada guru nggak boleh nggak jujur. Dia malu lah kalau besok aku datang, bu semalam aku makan gorengan 3. Dia malu lah, lebih baik malu di dunia daripada malu di akhirat. Itu lebih kurang foto nggak cerita. Kalau ini mungkin dibaru ceritakan ya. Jadi akhirnya kawannya nurut dalam ceritanya gitu. Kamu antar es batu ke alamat ini ya, saya tahu. Nanti kamu harus amanah, kamu harus antar es batu ini apapun yang terjadi di jalan. Kata bosnya, siap bos. Ya, dia di jalan, oke, dia jalan. Banyak ujian di jalan, kalian perhatikan. Dia jalan, kemudian di jalan apa yang terjadi ya? Manjat, sedangkan es itu sifatnya beku. Kalau dia mau, kalau kena panas lama-lama mulai cair. Dia berpikir, mana ini kalau aku nggak sampai ke namanya, aku jadi orang yang nggak amanah katanya. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya, dibopong es. Dibopong es sampai berlebihan. Habis itu dia bilang sama saya, bisa bawa es batu, bisa bawa benda cair pak. Aplikasi kami tidak menerima pesanan benda cair atau benda padat. Akhirnya dia langsung ke perdagangannya. Ini sekarang mana? Ini banyak pelajaran dari video itu. Ini dia punya es batu lagi, apa lagi? Ada bisa nih kira-kira. Tapi kayaknya desa itu bakal basah, jalan gitu. Dia jalan meninggalkan kemacetan tadi sampai ada di tempat pos. Nah, ini Pak, pesanan es batunya, Masya Allah. Kenapa dibopong Pak? Kata kopinya. Karena di jalan macet. Sedangkan nanti kalau saya daftar saya tidak amanah. Ya, kalau gitu kami pesan ya Pak, pesan 4 es balok lagi. Ini pesan 4 es balok lagi. Ya Allah, dia berdoa menyampaikan satu amanah aja berat kali katanya. Apalagi empat. Jadi yang membayangkan harus berjalan mengambil 4 balok lagi. Paham sih? Dengan amanahnya beratnya menjaga nah itu dia maknanya. Jadi ada orang pesannya aku mau cerita nih. Sering pasti kalian semua pasti atau kawan sebangku. Ini jadi dalam buku Islam dengar menjaga amanah itu wajib. Kalau kita cerita, kalau amanah itu misalnya pun cerita sama lawannya, contoh ya. Dan sifatnya aib. Aib itu apa bu? Aib berarti kalau kita ceritakan ke orang dia malu atau itu menyangkut dengan harga dirinya. Berarti kita nggak boleh ceritakan, paham ya? Menyangkut tentang harga diri, martabat dia, kadang itu kan. Harga diri dan martabatnya kita nggak boleh ceritakan. Ini sering loh ibu menghadapinya, kalian menghadapinya. Ini bisa terjadi ke diri kita semua dan sering terjadi. Apa ganjarannya bu orang yang membuka aib orang lain? Ganjarannya kata Allah nanti di akhirat Allah bukakan aib. Wah, ibarat ini pernah seperti itu. Kan tertutup tirayan. Ibaratnya begitulah dosa itu kan menutupkan di luar. Ibaratnya dosa itu sifatnya aib. Jadi Allah itu sebenarnya menutup aib manusia.
kasih Allah Rahman Rahim. Ditutupnya aibnya. Dibukanya saat kapan? Saat manusia itu membuka aib orang lain. Nanti di akhirat dibukakan Allah. Kenapa? Karena di dunia mau buka-buka aib orang. Makanya ganjarannya Allah bukakan aib dia di akhirat. Ketika dia buka-buka aib orang itu dunia bahkan mengerikan kan ya? Jangan kita buka aib. Apalagi kalau cerita itu tentang keluarga kita. Tahan aja, jangan jalan kali kasih ngomong ini. Cerita nggak ada bahan. Nggak ada bahan aib orang itu juga bahan. Nggak boleh. Musibah bukan ada bahan suntuk. Suntuknya bukan lain, suntuknya itu mengakibatkan orang lain pakai hati. Nggak boleh. Paham sampai di sini? Paham Keke? Oke, sampai di sini paham apa itu amanah dan jujur? Paham ya? Nanti ibu akan memberikan kalian lembar kerja untuk kalian diskusikan. Tugasnya adalah kalian melakukan diskusi kelompok membahas soal yang ada di lembar kerja ini. Kemudian nanti presentasikan ke depan. Paham? Presentasikan ini ke depan. Oke. Ibu bagi kelompoknya. Sekarang kalian kerjakan cara berkelompok ya. Di sini aja. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ayo diskusikan. Nanti ada yang tanya-tanya, ibu akan tanya kelompoknya masing-masing. Semua posisi kelompok ya. Ayo, keluarkan dulu yang mungkin yang suka. Ibu kasih waktu ya. Ibu kan waktu 10 menit. Ya, di situ. Mana suatu orang percaya. Iya. Iya.
bahasa itu uang anak. Kemudian sini Bu, menurut saya gini Bu, kalau kelompok kami ya, kalau tugas kelompok pun kami yang menurut saya. Menurut kami Bu, bahasa Orang yang percaya itu aja sampai pada hikmahnya udah kurang lagi boleh nanti itu langsung panggil kalau dia nonton nggak boleh lagi disiapkan bacakan nama. gimana ada ini maju Jelaskan apa yang dimaksud dengan amanah jujur. Jujur kepada suatu sifat di mana seseorang tidak melakukan kebohongan dalam fakta dengan berjanji. Sedangkan amanah merupakan percaya yang diberikan seseorang atau melaksanakan pada diri seseorang mengenai tanggung jawab yang jujur. Orang yang jujur pasti akan memberikan kepercayaan. 2. Bagaimana cara mengembangkan sifat amanah dan jujur dalam diri seseorang? Memahami nilai amanah dan jujur, jaga perkataan dan berjanji, tepati janji, bersikap bergaul dengan orang yang jujur. Tanpa jujur, ketika saya memahami suatu yang uang terjatuh di lapangan, lalu saya dimintai guru untuk menemukan siapa yang menggunakan uang. Contoh amanah, saya dititipkan surat izin untuk disampaikan ke wali kelas, lalu saya memberikan surat ini kepada wali kelas. Oke. Sekian dari kami yang pertanyaannya. Oke, tepuk tangan. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 lanjut. siap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Emaikal Kenalkan, nama saya Hendra Dwi Edanti. yang dibacakan oleh Hendra. 1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan amanah dan jujur. Pengertian amanah. Amanah adalah suatu orang yang dipercaya. Dalam bahasa Arab, amanah yaitu amanatan. Dalam contoh amanah, orang yang diperintahkan harus dikerjakan sebaik-baiknya. Pengertian jujur. Jujur dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong, dan lain-lainnya. Dalam bahasa Arab, jujur itu sidik. 2. Tuliskan hikmah dari sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah sikap amanah yaitu disukai orang. Hikmah sikap jujur yaitu dapat dipercaya. Yang dari presentasi Kelompok 2. Bagus. Bagus kamu. Kamu sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelum ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami.
Nama saya Yudhata Saputra yang akan dibacakan oleh M. Abdul Syah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan amanah dan jujur. 1. Amanah. Amanah adalah sikap yang dipercaya dan bisa menjaga tanggung jawab sesuatu yang dilakukan. Jujur. Jujur adalah sifat yang mengatakan keterangan dan berbohong. Tuliskan bagaimana jujur yang mengatakan amanah atas percaya mengetahui dari tanggung jawab dan rahasia. Karena berkata sesuatu yang menjadi dan contoh amanah. Itu amanah dari sampai yang kita mengerti. Tapi malah diberikan perjalanan dan bukan bahwa kita mengamalkan dan Ya, cuma itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Tuan Ramadhani yang dibacakan oleh Bu Syara. Amanah adalah kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk menjaga dan mengawasi sesuatu dengan baik. Sedangkan jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Jelaskan apa akibat jika tidak berperilaku amanah dan jujur. Tidak dapat dipercaya orang lain, dipandang sulit oleh orang lain. Contoh sikap tidak jujur. Waktu di jalan kami menemukan uang, lalu kami mengambilnya. Beberapa saat kemudian ada seseorang yang mencari uang tersebut dan ia bertanya kepada kami, adakah menemukan uang tersebut? Lalu kami tidak jujur dan menjawab tidak akan menemukan uang tersebut. Demikianlah presentasi dari kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Apa yang aku sampaikan tadi semuanya bagus, beserta contohnya. Oke, sekarang mari kita simpulkan pelajaran kita sama-sama. Tanya dulu. Penting nggak jadi orang yang amanah dan jujur? Sekarang coba Haikal, apa itu amanah Haikal dan apa itu jujur? Amanah apa? Sepemahaman Haikal. Saling percaya. Orang yang bisa dipercaya. Apa itu jujur Haikal? Berkata, ya? Benar atau baik? Jujur berkata ya, benar. Sesuai dengan fakta. Jadi jangan berkata dusta, jangan mengada-ngada. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang amanah dan jujur? Kita pertama berusaha untuk menepati, berusaha untuk berkata yang benar. Bisa? Nanti di rumah jangan nggak diterapkan sikap amanah dan jujur ini. Harus kita mulai dari mana? Dari diri. Dari kapan? Dari mulai sekarang. Bisa? Oke. Insyaallah kata Bunda. Harus semangat. Oke. Ibu akan memberikan tugas. Tugas kalian buat cerita di rumah. Tentang apa saja kesulitan yang kalian hadapi dalam menerapkan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mau itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau di rumah. Apa tantangan yang dihadapi untuk menerapkan sikap amanah dan jujur di lingkungan sekitar? Bisa? Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.